Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dari jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati. Di sini saya akan menjelaskan tugas PPT dari mata kuliah Kinetika Reaksi Kimia dalam Proses Pangan dengan dosen pengampu Rita Yopa MT dan Yona Utapia MT. Yang pertama ada pengertian bahan pangan. Di sini pengertian bahan pangan adalah bahan pangan adalah bahan yang dapat dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi. Bahan pangan berasal dari sumber nabati, hewani, atau mineral dengan mengandung nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Contoh bahan pangan adalah seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, ikan, telur, beras, susu, dan banyak lagi. Setiap bahan pangan memiliki komposisi kimia dan sifat fisik yang unik, yang menentukan bagaimana bahan tersebut bereaksi dan berubah selama pengolahan. Kemudian, kandungan bahan pangan. Kandungan bahan pangan yang pertama ada karbohidrat dengan rumus kimia CH2O. Contohnya gula, pati, dan serat. Kemudian ada protein. Kemudian ada lemak, vitamin, mineral, dan masih banyak lagi. Yang seterusnya adalah proses pengolahan bahan pangan. Yang pertama ada pembersihan. Pembersihan ini adalah memisahkan kotoran dan benda asing dari bahan pangan seperti batu, tanah, dan daun. Yang kedua ada pemotongan. Pemotongan ini berfungsi untuk menjadikan ukuran bahan pangan menjadi lebih kecil lagi untuk mempermudah proses pembuatan bahan pangan. Yang ketiga ada pencucian. Pencucian ini adalah bertujuan untuk membersihkan bahan pangan dari kotoran, bakteri, dan yang lain-lainnya. Yang keempat ada pemasakan. Pemasakan ini bertujuan untuk membuat tekstur menjadi matang dan membunuh mikroorganisme dan meningkatkan rasa. Kemudian ada pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air. Yang keenam ada pengemasan. Pengemasan bertujuan untuk mengemas bahan untuk siap dipasarkan. Kemudian ada tujuan pengolahan bahan pangan. Yang pertama ada preparasi, yaitu menghilangkan dan mengurangi pertumbuhan mikroorganisme dapat menyebabkan pembusukan sehingga memperpanjang masa simpan. Yang kedua ada meningkatkan kualitas, meningkatkan rasa, tekstur, penampilan bahan pangan, serta membuatnya lebih mudah dikonsumsi. Yang ketiga ada peningkatan keamanan, yaitu dengan mematikan mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit dan menghilangkan bahan kimia yang berbahaya. Kemudian meningkatkan kemudahan untuk membuat bahan pangan lebih mudah dikonsumsi seperti mengemas makanan dalam bentuk siap saji atau mudah disiapkan. Kemudian ada perubahan bahan pangan selama pengolahan. Perubahan yang terjadi pada bahan pangan selama pengolahan dapat berupa perubahan warna, tekstur, aroma, dan nilai gizi. Perubahan ini dapat disebabkan oleh proses fisik dan kimia yang terjadi selama pengolahan pangan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kinetika reaksi. Yang pertama ada suhu. Suhu meningkatkan umumnya mempercepat reaksi karena molekul bergerak lebih cepat dan bertabrakan lebih sering. Kemudian ada pH. pH yang optimal untuk setiap reaksi kimia dapat berbeda, dan perubahan pH dapat mempercepat atau memperlambat reaksi. Kemudian ada kadar air. Kadar air yang tinggi dapat mempercepat reaksi kimia karena air bertindak sebagai pelarut dan menjadi media untuk reaksi kimia terjadi. Kemudian ada konsentrasi.
Meningkatkan konsentrasi reaktan umumnya mempercepat reaksi kimia, karena molekul reaktan lebih mudah bertabrakan dan bereaksi. Kemudian ada katalis dalam reaksi pangan, yaitu ada katalis enzim, yaitu katalis biologis yang tersusun oleh protein. Enzim sangat signifikan dalam mengkatalis reaksi kimia. Kemudian ada katalis padat. Katalis padat adalah katalis yang berbentuk padat. Contohnya digunakan dalam proses hidrogenasi minyak. Contoh katalis enzim yaitu amilase, protase, dan lipase. Contoh katalis padat yaitu ada logam, oksida, sulfida, halida dari unsur logam dan semi logam. Kemudian ada mekanisme reaksi kimia, yaitu reaksi mineral. Reaksi antara gula produksi asam amino yang terjadi saat pemanasan. Kemudian ada reaksi oksidasi, yaitu reaksi oksidasi lipida yang menyebabkan lemak pangan menjadi tengi. Kemudian ada reaksi hidrolisis, reaksi kimia yang dapat terjadi selama pengolahan makanan. Reaksi hidrolisis. Kemudian ada reaksi hidrogenasi, reaksi kimia yang dapat terjadi selama pengolahan makanan. Kelima ada reaksi enzimatik. Kesimpulannya, kesimpulan yang kita dapat adalah pengetahuan tentang kinetika reaksi kimia dalam proses pangan sangat penting untuk memahami bagaimana bahan pangan berubah selama pengolahan untuk mengontrol kualitas dan keamanan produk pangan. Pentingnya untuk mempertimbangkan faktor-faktor mempengaruhi kinetika reaksi, yaitu untuk mengoptimalkan proses pengolahan dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, aman, dan bergizi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian.